Oke. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua, guru-guru dari SDN 2 Temurejo, baik dari SDN yang lain. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang webinar budaya positif. Saya dari CGP Angkatan 10. Nama saya Novi Wulansianingsih dari Kabupaten Blora, dari SDN 2 Temurejo. Untuk yang pertama saya akan memaparkan budaya positif. Yang pertama adalah konsep utama dari budaya positif. Pertama adalah di sini dari satu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi 5, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran paradigma baru, memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di sini ada semacam semacam SD briefing atau apa gitu. So, Anda adalah A. Di sini nanti minta bantuan dari Bapak Ibu yang berperan sebagai A dan berperan yang sebagai B. Tugas Anda adalah menempatkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu apa? Mungkin intan berlian atau emas berlian yang sangat berapa karat, gitu. Terus kepala Anda nanti Anda perlu menjaga benda yang Anda genggam di dalam tangan Anda. Sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda atau mungkin menggelitik, ya boleh. Bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mungkin di sini ada yang mau berperan sebagai A dan sebagai B. Ada yang mau berperan atau mungkin saya tunjuk saja. Pribon? Ditunjuk saja. Ya, ada yang berperan sebagai A dan sebagai B. Yang A nanti yang berusaha mengepalkan tangan dan membayangkan bahwa isi tangan yang dikepal itu sangat berharga. Yang satunya nanti pokoknya bagaimana caranya biar mau membuka tangan kepalan si A itu tadi. Oke? Oke. Ini ada yang mau mencoba atau bagaimana? Tonjok saja. Oke, mungkin dari pengalaman yang sudah-sudah, dari CGP mungkin yang sudah-sudah saja atau bagaimana yang lain? Ada yang bersedia? Oh ya sudah saja. Berapa gitu ya? Mungkin dari Bu Hermi sebagai A atau sebagai B boleh pilih? Sebagai A. Oke. Biasanya sih yang paling pintar membujuk siapa ya? Atau mungkin tak bangku. Oh ya. Yang B sebagai dari Bu Rina ya, yang membujuk Bu Hermi, bagaimana nanti caranya supaya biar mau membuka kepalan tangan itu tadi, yang isinya yang sangat berharga itu tadi. Ya, boleh? Ya. Monggo Bu Hermi. Bu Rina monggo membujuk Bu Hermi, ya. Ini Bu Hermi ibaratnya memegang yang sangat berharga.
boleh titik-titik yang boleh menggoda. Kalau titik-titik boleh, kalau dimarahi boleh, dimarahi boleh. Mbak. Pokoknya buka. Buka ya Mbak ya. Buka. Tak kayak duit ya, tak kayak duit. Jalan mau viral. Satu gaji. Ini sangat menghargai. Jadi saya nggak akan membukanya. Apa ya? Aku bisa merayu. Ya wes, mani biro. Ya kamu tanya apa? Ya nggak mau, saya nggak mau. Ini satu dari tiga. Tak beli pakai uang. Sebongkah berlian. Sebenarnya apa yang kamu punya ini kok sampai nggak mau dilepaskan? Ini sangat berharga bagi hidup saya. Saya terpilih dengan apapun. Belum bisa nggak berhasil. Boris kamu mungkin Ada yang coba biar mau membuka kepalan tangannya. No. Bu Hermin, tak kasih sertifikat rumah. Enggak ya Bu? sertifikat tanah plus rumah. Iya, rumah plus tanah. Terus mobil. Kita sampai terbujuk ini. Terus mobil. Plus ya, plus mobil. Pilihannya loh Mbak Rizka. Nggak mau karena ini sangat berharga bagi saya. Apalagi ya, saya punya cuma itu ya. Tidak berhasil Bu Novi. Gimana Bu? Ya, ternyata tadi ada yang membujuk sebagai A adalah Bu Hermin dan sebagai B ada Bu Rita dan Bu Sia ternyata tidak berhasil untuk membujuk atau merayu dari apa yang telah dijawab oleh Bu Hermin tadi. Coba kita bandingkan jawabannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak, tidak. Mengapa? Apa alasan B membuka kepalan tangan Anda? Terus lanjutkan, mengapa Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Kenapa tadi kira-kira seperti apa? Kenapa kok B sampai mengepal tangan Anda tadi? Kenapa? Oke, karena sangat berharga ya, bagi B itu sangat berharga walaupun mau ditukar dengan apa tadi, rumah, sertifikat, mobil, sebongkah berlian, tetap tidak mau, masih tetap sama pendiriannya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Nah, si A adalah dari Bu Hermin yang diperankan oleh Bu Hermin. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya tadi memaksa biar bagaimana mau membuka kepalan tangannya. Walaupun dipaksa dengan apapun ternyata tidak berhasil seperti itu tadi. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu disiplin? Coba. Mungkin dari coba, siapa yang tahu arti dari disiplin? Coba, mungkin ada yang bisa berpendapat apa itu disiplin. Monggo, ada yang mau berpendapat disiplin itu apa menurut panjenengan semua? Ada yang mematuhi peraturan, oke. Mungkin ada yang lain lagi. Bapak Bali, monggo. On time, oke. Mungkin ada yang menambahin lagi yang lain. Disiplin apa? Itu rajin belajar. Apa Bu Hermin? Rajin belajar, oke. Yang lain lagi mungkin ada yang nambahin lagi. Nah, ternyata disiplin itu ternyata disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan sangat
disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti semuanya ingin mencapai tujuan yang apa yang inginkan. Nah, di sini berupa dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan mulai dari peduli, itu sama dengan ada rajin, integritas dengan rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan dan tanggung jawab. Terus ada lagi kebersihan, kesatuan, keadilan, pengabdian. Ada lagi komitmen, yaitu kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, dan bersyukur. Ada lagi percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, dan percaya. Terus bertujuan, ada lagi dermawan, keteraturan, lurus hati, tanggung jawab, harga diri, kedamaian, dan ketegasan. Yang terakhir adalah gotong royong dan rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Itu adalah contoh dari proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda atau di sekolah ini ya, atau mungkin di sekolah lain boleh. Mengapa? Coba mungkin ada yang bisa menjawab, atau mungkin yang Anda rasakan nilai-nilai kebajikan apa yang kurang yang ada di sekolah atau di kelas ini, di kelas panjenengan semua. Terus mengapa kok itu nilai itu kurang? Coba mungkin ada salah satu dari nilai-nilai ini. Ayo, apa Bu Rina? Peduli. Nah, mengapa kok Bu Rina bisa milih peduli? Mengapa? Coba. Pedulinya sama temannya, misalnya anak jatuh itu nggak segera ditolong, masih ditertawakan. Oh iya, ada yang pedulinya, ada yang anak-anak jatuh, nggak ada yang menolong, malah ditertawakan. Jadi syukur, nah berarti seperti itu ya, syukur dan mengajarkan diri. Mungkin ada yang lain dari yang budaya lain? Kesantunan, mengapa bisa? Karena dari hasil pengamatan saya, anak-anak sekarang itu kesantunannya agak berkurang. Tidak seperti zaman kita sekolah dulu ya. Jadi sama gurunya itu kadang tidak pakai busuk romo, kalau di sini kan ya kadang berucap yang tidak senonoh juga pernah. Oke. Tadi Bu Rizka mencontohkan ada anak-anak yang kurangnya kesantunan, contoh misalnya tadi ada yang berkata kotor, mungkin sekarang ini dilihat itu banyak sama bapak ibu gurunya orang busuk dari aku bilang pak bu aku bu seperti temannya sendiri ya, tidak mempunyai rasa santun. Oh ini saya sama bu gurunya, saya sama pak gurunya, seperti itu. Emang sekarang banyak yang berkurang sopannya seperti itu, santunnya kurang ya. Mungkin ada yang lain? Tanggung jawab. Oke. Contohnya apa Bu? Mengapa Bu? Kalau murid sekarang itu kalau dikasih tugas atau kepercayaan itu pasti mereka mengabaikan. Jadi saya rasa itu tanggung jawab mereka itu perlu diasah, perlu ditanamkan lagi. Ada lagi tadi tanggung jawab. Ternyata misalnya diberi tugas-tugas itu anak-anak mengabaikan, bahkan tidak mengerjakan gitu ya. Karena nggak tahu rasa dijalankan
mungkin kalau misalkan dulu gini ya, waktu sekolah mungkin Anda udah besok kan nggak nyontok kacane ya, seperti itu gitu. Bukannya tunda ini gitu. Biar nggak terjadi. Nah, seperti itu. Ada yang lain mungkin nambahin lagi. Yang lain monggo. Nilai-nilai apa mungkin yang kurang di sekolah atau di kelas selanjutnya semua. Nah, biasanya sudah lanjut Bu. Nah, ini tadi nilai-nilai tadi ya, ada yang rasa. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Oke. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Literary School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi instinktif. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ada yang tahu hukuman itu apa mungkin ayo. Hukuman atau konsekuensi dan restitusi mungkin ada salah satu yang menjawab hukuman apa? Hukuman apa mungkin menurut panjenengan semua hukuman itu apa? Nggih Pak Bari monggo. Salah satu tindakan karena melanggar ya, karena melanggar. Oke, mungkin ada yang menambahi konsekuensi atau mungkin restitusi. Memberikan efek jera, oke hukuman tadi ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, lanjut Bu. Nah, di sini ada hukuman, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Contoh hukumannya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, restitusinya adalah restitusi mereka merupakan pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Terus restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Terus hukumannya murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkatkan. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus apa yang kamu yakin? Apa bisa kamu lakukan?
di sini ada lanjutannya tadi ya. Seperti yang tadi lanjutannya, murid atau anak menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar imbas kesalahan. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan atau detention. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusinya dibuat oleh murid atau anak. Menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik. Konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerangkannya. Menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir. Nah, selanjutnya adalah hukuman itu tadi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Gak mungkin biasanya dengan langsung hukum, ini tidak hukum kan dibuatkan ya. Harusnya ada mungkin melakukan kesalahan baru menimbulkan suatu hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti atau boleh dengan perbuatan atau kata-kata. Mungkin kalau lari mengelilingi lapangan, atau mungkin ada guru yang mengatakan kamu itu nakal, nah itu harusnya tidak boleh. Untuk zaman sekarang tidak boleh guru namanya terus kamu itu nakal, kamu itu sini tidak boleh. Terus selanjutnya adalah konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, selanjutnya ini coba, ini ada pertanyaan ini nanti masuknya ke hukuman atau masuknya ke konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat ya jawabannya ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang bisa membantu membaca. Baru membaca mungkin. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Sudah. Oh, belum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Kita lihat, nah itu tadi jawabannya kayak ada hukuman, tadi termasuk lari mencatat 100 kali dalam buku berarti masuk dalam hukuman, oke. Terus selanjutnya lari masuk juga hukuman, usaha juga masuk dari hukuman. Ada lagi menggantikan kertas teman yang dicoretkan itu konsekuensi, ya konsekuensinya salah. Ini sama kertasnya dua orang-orang ya, itu termasuk konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja juga masuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket tadi adalah konsekuensi. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsom dosen 1996. Selanjutnya, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu guru di dalam kelas pasti sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu mengapa kok ada keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Mbak, siapa bisa membantu menjawab? Kenapa kok harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Seperti contoh ini ya, di kelas sudah ada di dinding ada keyakinan kelas. Nah, berbicara baik contohnya itu santun dan sopan. Ada lagi jujur, disiplin dan tanggung jawab. Ada ya, pasti Bapak Ibu guru sudah membuat di kelasnya masing-masing ya. Ada keyakinan kelasnya. Nah, ini contoh ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa kok naik motor harus pakai helm? Kenapa coba? Apa Pak Wahyu? Biar tidak ditilang, oke. Berarti takut sama polisi ya. Polisi kalau pakai helm, nah gitu, oke. Yang lain mungkin agar selamat ya, menjaga keselamatan bisa. Yang lain mungkin ada lagi agar cantik, oke. Katanya agar cantik karena biar cantik helmnya akan digantung ya, apa ya? Yang lain mungkin ada lagi biar tidak ngantuk ya. Nah ini bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari jalan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian.
Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti contohnya tadi ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas yang harus dijawab lagi. Biar tidak ngantuk ya. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba keyakinan kelasnya bagaimana? Maksudnya apa? Tanggung jawab. Oke, yang lain. Apa coba? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa coba? Ayo. Menghormati orang lain. Oke. Yang lain mungkin ayo ikut menjawab ya. Ya, saling menghargai. Oke. Terus menjaga keamanan. Ya. Lanjut lagi ya. Di sekolah apa Pak? Toleransi kata Pak Ayu. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Konsekuensinya pakai keyakinannya seperti apa coba? Disiplin ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya maksudnya apa coba? Anti bullying. Nah, ini oke, anti bullying katanya. Jadi anti bullying ya. Kayaknya ada lagu anti bullying itu gimana ya kok hilang nih? Ini nanti dia bisa membantu dalam bullying kayak apa? Pernah dengar anak saya menyanyi tapi saya nggak apa. Dan kata saya kesini ya. Oke. Terus dilarang melakukan kekerasan dan dilarang menggunakan narkoba. Nah, menjaga kesehatan biar sehat termasuk tidak merokok, nah itu juga ya Pak Wahyu ya. Oke, terus bergantian atau menunggu giliran. Sabar, apalagi menghargai. Terus gunakan masker kesehatan, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Santunan, keselamatan, apalagi mungkin yang keamanan. Oke, coba kita lihat siapa banyak enak. Nah, yang pertama tadi adalah maksudnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, maksudnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, maksudnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maksudnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, maksudnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, maksudnya menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, maksudnya kesehatan bisa, keselamatan juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor, maksudnya di
keamanan. Oke. Tadi nggak ada yang jadi nyanyi kategori tadi. Ada yang mungkin ada apa? Aku nggak lupa. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, deh. Yang pertama ada bertahan hidup itu ada dari penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan dan kesenangan. Itu masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada lagi Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat bu gurunya, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti yang ada di bawah ini. Identifikasinya, respon Bimo yang pertama adalah aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Kira-kira kebutuhan yang ingin dipenuhi apa dari Bimo itu tadi? Kesenangan. Apa bunga? Perhatian. Oke. Terus ada lagi, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa itu maksudnya? Kasih sayang. Oke. Terus aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Kemudian yang lain ada Jawa. Perhatian. Oke. Terus selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan apa Bika? Kebebasan. Oke. Kita lihat jawabannya. Nah, itu jawabannya. Yang pertama adalah tadi maksudnya dalam kesenangan ya. Dia senang guru ini main kejar-kejaran, dia ternyata masa senang budak-budakan sama guru, ternyata senang ya. Mungkin ada dulu saya, apalagi saya megang kelas 1 dulu ada yang seperti itu. Sekarang udah kelas 6. Enggak. Dulu ada itu Pak. Gak bisa yang namanya jijim itu gak bisa muter terus. Iya. Sampai sekarang kayaknya ada kurangnya sedikit. Ya ada itu. Nah, pasti dari kelas itu ada namanya lakon ya, namanya lakon bisa kelas sama lakon itu pasti itu. Terus selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, itu maksudnya cinta dan kasih sayang. Terus aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, dia bangga karena apa maksudnya penguasaan, gurunya buta-buta ini semacam penguasaan ya. Terus ada lagi, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia menginginkan kebebasan. Dia bosan mungkin di dalam kelas terus menginginkan suatu kebebasan. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa orang hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memberdayakan mereka, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada restitusi atau 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru adalah yang pertama ada 1 sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah,
ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, sukses, perilaku kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. Yang pertama adalah penghukum. Kalaunya dulu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, tapi ini ya kita tidak boleh menunjuk-nunjuk terus sampai beda tunjuk-tunjuk. Mungkin goblok orang mungkin ada nih kadang seperti itu ya. Sekarang tidak boleh seperti itu ya. Ya. Kata-kata itu jangan dijijik gue itu goblok orang. Ya ada nih seperti itu ya. Nah, banyak ya kan banyak. Mungkin saking emosinya ya. Terus selanjutnya adalah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Berceramah seperti tadi ya. Terus yang teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantaunya adalah menghitung dan mengukur. Sebagai manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentunya kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dicek ya, makanya tak lakon ini awas ya, seperti itu ya, saya akan ya, tak udah no, seperti itu ya, ada seperti itu, mungkin pakai semua ada ya, terus kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, nah, lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau solusinya. Apa yang telah kami lakukan, apa yang terjadi sekarang, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakinkan hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya nanti ada anak yang memberontak, ada pendendam. Terus ada yang menyembunyikan hal yang menyangkal, ketergantungan, menyesuaikan diri, bila diawasi, mengeluarkan watak atau karakter. Nah, ini adalah lanjutan tadi. Saya tidak peduli, membuat rasa bersalahnya adalah maafkan saya. Untuk temannya, saya berpikir Bapak Ibu teman saya. Sebagai pemantaunya, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Manajernya, bagaimana caranya agar saya tidak memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan terus dampaknya tadi mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, menceritakan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Selanjutnya adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid melakukan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Masuknya, ya pertanyaannya ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan coba? Membuat orang merasa bersalah. Ada yang jawab dulu, membuat orang merasa bersalah. Ada yang lain lagi mungkin? Membuat bersalah, ya dulu. Tetapi kamu tidak pernah benar melakukannya, apa coba? Menghukum. Oke, yang lain? Menghukum juga. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, sebagai teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer juga, oke, yang lain juga manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo, apa coba? Penghukum. Coba sekarang kita lihat jawabannya. Oke. Ternyata betul semua, dia waktu pinter-pinter ternyata. Alhamdulillah ternyata. Berarti saya menerangkan nanti kok masuk semua. Ya, sertifikat restitusi. Selanjutnya. Di sini ada sertifikat sisi restitusi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution Retraction School Discipline. Saya bahasa Inggris itu agak ribet ya, bahasa Inggrisnya paling agak preset takutnya nanti. Telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, disini ada contoh penerapan budaya positif. Nah, contohnya seperti ini ya, pada perubahan misalnya setiap hari Senin itu selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin ya, atau mungkin hari-hari besar yang lain juga ada. Terus ada lagi perubahan paradigma belajar. Di situ anak-anak belajar ada yang membuat dari memanfaatkan dari kapas saja, dibuat dari. Nah, itu ada perubahan paradigma belajar. Tadi dia contohnya ada anak-anak yang membuat kerajinan. Terima kasih yang sudah mengikuti acara webinar budaya positif dari saya sendiri. Terima kasih dari saya atas nama Nabila Stianisi dari Angkatan 10 Kabupaten Blora. Untuk kedepannya semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti yang lain lagi, atau mungkin ada yang ingin mendapat, terutama deh yang belum ya. Sebetulnya saya kemarin juga tidak. Ternyata kok nanya apa? Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu
Siapa ya? Nama saya Diva, kelas 1 SDN 2 Rejo. Saya minta maaf sama Reva karena menciprati air, Bu. Saya tidak mengulangi lagi. Waalaikumsalam. Selamat duduk Reva. Nah, silakan kamu bercerita. Tadi saya bersatu bambu, tidak Bu. Nah, tadinya apakah kamu tadinya mengeluarkan kata-kata apa? Bagaimana solusinya? Tadi saya keceplosan. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan manusia, kamu juga bermasalah dengan Allah, dengan mengatakan kotor itu kan sudah dosa. Karena ibu ini ingin mengungkit, bukannya ingin terus mengungkit masalahnya, tapi kamu harus tahu kamu itu salah. Kamu karena ingin menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apapun kamu sudah sepakat kan kita keyakinan kelas kemarin? Kamu mengingat dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru kamu menghargai dan menghormati orang lain? Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana nanti ke depannya? Oke, ibu pegang janjimu ya, dan jangan diulangi lagi. Ya, silakan kamu istirahat di luar lagi.